Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Daily Sada. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast Fakultas Kebidanan dengan saya Ibu Septa Dwi. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini, ada Ibu Wilfa sebagai dosen kebidanan, dan juga ada mahasiswi yang cantik-cantik, Kakak Mei dan Kakak Nadia. Dari mana nih Kak? Dari mana? Dari Sarjana Kebidanan S1 tingkat 3 ya. Tingkat 3, oke. Nah hari ini kita akan bahas tentang realita dan ekspektasi menjadi mahasiswa kebidanan ya. Karena kan sekarang sudah mau memasuki maba-maba ya kakak-kakak ya. Iya Bu. Jadi pengen tahu nih, jadi bagi mungkin yang lagi nonton yang masih bingung mencari jurusan apa yang paling cocok, mungkin bisa untuk nonton podcast pada hari ini. Oke. Mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih sama kakak dulu ya kali ya, sama kakak-kakak di sini. Sebelum masuk ke dunia kebidanan, sebelumnya kakak-kakak ini mimpinya apakah memang jadi bidan atau ada mimpi yang mungkin tertunda gitu, atau pengen jadi apa sebelum masuk ke kebidanan ini? Baik Ibu, izin Bu, saya jawab pertanyaan dari Ibu. Jadi sebelum saya masuk kebidanan Ibu, saya awalnya tidak pernah terfikir untuk mengambil jurusan kebidanan. Awalnya saya tuh berpikir bisa nggak ya saya jadi seorang polwan gitu Bu, atau saya ambil jurusan ekonomi supaya saya bisa jadi pegawai bank Bu. Sumpah sedikit itu Bu mimpi saya, cuma sampai stuck di situ aja Bu. Lalu orang tua saya Bu membuka jalan pikiran kepada saya, jadi saya tuh terpikir, oh iya ya ternyata kalau saya jadi bidan nih banyak juga peluangnya gitu ya Bu ya. Bisa punya PMB sendiri, penghasilannya juga lebih high dari yang saya impikan gitu Bu. Benar. Kalau dari kakak Nadia? Sebelumnya Bu, sebelum saya sempat kuliah di sini, saya pernah masuk kuliah di universitas lainnya. Atau bisa juga dibilang dulu kan tahun 2022 nih ya, ada tuh jalur SNBT atau bisa juga dibilang jalur dari eligible nih dari sekolah itu tersebut. Ternyata saya coba berhadiah nih kan kalau coba SNBT ini otomatis kayak coba-coba berhadiah, siapa yang beruntung pasti masuk nih ya kan ke universitas tersebut. Ternyata saya tuh lulus di jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Nah sempat juga kuliah di situ ya 1 tahun. Ternyata karena masuk ada keinginan lain nih, seperti ya teman saya Mei ada pengen jadi polwan di negara nih ya, biar mengabdi nih. Ternyata ketika saya mencoba mencoba untuk menanamkan cita-cita saya ini, ternyata gak bisa. Jadi aku pengen ngetes tes lagi gitu. Jadi meninggalkan kuliahan yang di USU, lanjut untuk mencoba. Ternyata setelah saya coba, rencana itu udah lebih indah ternyata. Saya digagalkan dari situ dan sempat off dulu dari sekitar biar kayak menghibur diri ya sekitar, apalagi kegagalan tersebut, dan lanjut bisa-bisanya lanjut ke mahasiswa kebidanan nih, terpantau dia jadinya gitu ya. Ternyata masuk di mahasiswa kebidanan Deli Usada Deli Tua. Alhamdulillah. Kalau dosen kita nih, kalau Bu Wilfa sendiri memang bener mau jadi bidan atau ada keinginan yang lain Bu, tapi ternyata tertunda, gimana Bu? Kalau dulu saya cita-citanya mau jadi dokter, tapi sudah coba masuk jalur undangan, rupanya belum rezeki, terus coba ujian tulis, belum rezeki. Nah terus tiba ada kakak sepupu saya, dia rupanya saya pun dulu nggak tahu ada jurusan bidan ini gitu kan, saya pun nggak tahu bidan ini kerjanya apa sih. Nah kakak sepupu saya inilah yang membawakan saya daftar aja di jurusan kebidanan di sini, katanya gitu kan, nanti kalau tamat bisa kerja sama saya, katanya gitu. Ya udahlah saya ngikut aja gitu. Ternyata pas awal-awal, apa sih jurusan ini kok gini amat ya pelajarannya. Ya padahal dulu kan saya SMA-nya itu kan termasuk yang SMA yang bagus lah, unggulan ya Bu ya. Kan. Sampai saya itu kayak menutup diri gitu kan, dilihat kawan-kawan saya lulus di kedinasan, lulus di
kampus-kampus negeri gitu kan, saya kayak insecure gitulah. Padahal kan termasuk bagus juga nya kampus saya itu kan negeri juga nya. Tapi ya itu tadi pelan-pelan saya dalami jurusan kebidanan ini. Oh ya ternyata enak juga ya. Jadi saya memang seperti belajar ilmu baru. Dulu itu saya kayak memang orangnya tertutup gitu kan, belajarnya suka sendiri-sendiri gitu kan, belajar sampai malam gitu kan. Tiba masuk dunia kebidanan memang harus berubah total gitulah, dari orang yang antisosial terus harus memang harus sering bergaul, bersosial gitulah. Jadi memang betul-betul kayak harus berubah menjadi pribadi yang barulah masuk ke kebidanan ini ya. Nah, sekarang kan kalau Kak Mei kan sudah tingkat 3 nih sama Kak Nadia nih tingkat 3. Iya, Dan sebelumnya kan gambaran kebidanan dulu itu kan ya udah sekedar itu aja ya. Iya, Nah, kalau sekarang udah jadi mahasiswa kebidanan nih, apa sih ekspektasi dan realita yang berbeda gitu? Ekspektasi yang mungkin zaman-zaman masih SMA, nanti kalau jadi bidan enak nih buka praktek sendiri. Ternyata ekspektasinya gimana? Apalagi tinggal di asrama nih kan. Iya, Kak Mei, gimana Kak Mei dulu deh? Jadi Bu, ini kita bicara ekspektasi dulu ya Bu. Ekspektasi saya itu Bu, dulu sebelum saya jadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa seperti sekarang, saya tuh berekspektasi, oh enak ya ternyata jadi bidan, kerjanya cuma gendong-gendong bayi lucu dah gitu Bu. Ternyata Bu, di realitanya itu harus begadang juga gitu Bu. Terus harus mikirin laprak juga kan Bu. Gimana kita harus nyesuaiin, oh ini lagi jadwal dinas nih, kita belum juga nyusun laprak, belum juga ini nanti bentar lagi ujian praktik gitu Bu. Kayak saling bertabrakan gitu kan. Terus yang kedua Bu, ekspektasi saya itu bidan tuh kerjanya cuman bantu lahiran doang. Nah gitu Bu. Gitu aja, ternyata Bu, enggak Bu, bidan itu juga ada belajar patologi, anatomi, farmakologinya juga ada Bu. Kemudian hitung-hitungannya juga ada. Padahal ekspektasi saya, oh bidan tuh nggak ada hitung-hitungan. Saya masih cuman belajar, oh ini Bu, ini jadi kalau misalnya ibu hamil tuh seperti ini. Ternyata tidak Bu, kita harus hitung HPHT. Terus juga ada kimianya juga Bu, hidrodinamika, semua itu kita pelajari. Jadi rasa saya, apa saya salah jurusan gitu juga ya Bu ya. Ternyata nggak hanya itu juga sih Bu, ruang lingkup kebidanan ini ya, dia juga bisa kebidanan komplementer seperti membuka mom and baby spa. Nah saya kira itu Bu, bidan tuh nggak ada ranahnya di situ. Ternyata itu paling ada, besar ya. iya Bu, malah justru peluang lebih besar bidan untuk mendapatkan nilai ekonomi itu dari komplementer tersebut gitu Bu. Bidan juga bisa memberikan edukasi ANC, kemudian bayi baru lahir, neonatus seperti itu Bu. Oke, kalau Kak Nadia sendiri gimana nih Iya. ekspektasinya jadi mahasiswa kebidanan? Apalagi yang udah sempat nih ya kan di jurusan yang teknik sebelumnya, Iya, benar. tiba masuk di asrama, kaget nih ya cewek-cewek cantik, aduh kok tos banget nih makeupnya, apa aku harus bermakeup juga nih ya, apalagi kita kan di lingkungan asrama, kakek juga yang biasanya ini di dunia luar, bukan di dunia bebas sih, maksudnya kayak dunianya itu yang biasa awak bisa kemana-mana, sekarang ini udah disegel di asrama, otomatis harus mematuhi nih kan Bu, Iya, peraturan ibu asrama, apalagi di sini sistem gedebak-gedebuk ibaratnya harus kayak standby, harus ready, apalagi masuk dunia kebidanan ini juga ternyata ini harus berbasis dengan yang namanya tidak hanya di teori aja, ternyata juga harus di dunia praktek. Apalagi kita ini yang mahasiswa kami ini yang sudah ke tingkat 3 otomatis sudah sering nih ya kan praktek ke lapangan, praktek di PMB yang segala macam lagi, otomatis udah mengerti apa yang kayak mana sistem terjadinya yang di dunia lapangan. Terus lagi terkait tentang dunia asrama ini banyak sistem yang namanya ciwi-ciwi yang harus mengerti ibaratnya tentang etika, apalagi di sini ya banget Iya, harus benar. ditanamkan kali terkait Etika tentang juga etika harus dan kuat banget moralnya, harus ibaratnya senioritas utama juga di lingkungan asrama. Jadi ibaratnya ekspektasinya ini semua itu di luar dari nalar. Oh gitu. Nah, balik ke Bu Wilfa nih. Kalau dari Bu Wilfa gimana Bu? Ekspektasi sebelum masuk ke jurusan kebidanan sama realita yang terjadi. Karena kan Bu Wilfa ini dari negeri ya kemarin ya. Gimana tuh Bu?
Ada nggak sih perbedaan-perbedaannya? Kalau perbedaannya pasti ada lah ya. Cuman kalau di negeri itu memang lebih ditekankan pada teorinya ketimbang prakteknya. Karena kalau di negeri ini kita nggak punya tempat praktek sendiri gitu kan. Nah, kalau kami dulu, apalagi angkatan pertama, malah masih meraba-raba. Nanti kalau misalnya praktek di rumah sakit itu harus kemana dulu nih rumah sakit yang mau di lobi ya kan. Sedangkan kalau di swasta ini itulah lebihnya, kita punya Rumah sakit sendiri. Ya, Apalagi di sini kan dekat rumah sakitnya. Nah, kalau mau dinas ya udah tinggal jalan aja udah nyampe ya kan. Menyodorkan diri gitu Bu. Ya, kalau kami dulu bahkan harus dari tempat kos terus parkirkan lagi motornya di kampus. Nah, habis itu baru bareng-bareng naik mobil ke rumah sakit tujuan, kan capek jadinya kan, makan waktu. Nah, di sini itulah lebihnya. Di sini memang kalau di swasta ini memang lebih lah untuk prakteknya, apalagi di kampus Deli Husada ini. Nah, setiap minggu kita ada pertemuan khusus untuk praktek, bahkan saat masing-masing mahasiswa itu wajib maju setiap satu praktek, maju masing-masing sampai selesai. Jadi memang betul-betul kuat di prakteknya, nggak cuma teori gitu. Oke, benar. Jadi kebetulan juga Ibu alumni dari kampus negeri, sama seperti yang Bu Wilfa bilang ya. Jadi kalau di negeri memang kuat di teori, kalau di swasta itu dia balance. Kalau di swasta, di sini apalagi di Deli Husada, seminggu dia kuliah, seminggu dia dinas. Jadi apa yang dia dapatkan di perkuliahan langsung bisa dipraktekkan di pendinasan seperti itu. Itu positifnya kalau ngambil jurusan kebidanan di Deli Husada, gitu kan kakak-kakak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan terbesar selama, kalau kakak-kakak ini mungkin terbesar selama menjadi mahasiswa kebidanan, yang mungkin ini yang tadi kita bilang ya, balance antara teori, antara di kelas sama di praktek. Dari Kak Mei dulu, mungkin tantangan terbesarnya apa nih Bu? Baik Bu, kalau misalnya tantangan ya Bu, bicara tantangan itu kalau di saya pribadi, saya lebih berat untuk mengatur jadwal Bu. Karena kan Bu, kalau misalnya nih kan kita seminggu kuliah, seminggu dinas. Nah, otomatis yang di perkuliahan ini nih pastinya ada tugas dong Bu. Benar. Nah, dinas ini juga ada dinas malam, dinas sore, dinas pagi, di mix gitu ya kan Bu. Kita harus menyesuaikan di jam berapa kita bisa mengerjakan tugas tersebut, hingga nantinya kalau misalnya di minggu depan kita kuliah, jadwal tugas-tugas tersebut itu sudah selesai Bu. Dosen kan juga nggak mau tahu Bu gimana kamu menyesuaikan jadwal itu ya Bu ya. Maunya kalau saya masuk itu selesai dikumpul, saya nggak mau tahu. Nah itu Bu, saya susahnya kalau lagi tugas bertumpuk-tumpuk itu Bu. Saya tuh pening udah Bu, ini saya mau ngerjain yang mana dulu. Akhirnya nggak saya kerjain semua Bu, saya tidur aja, saya pilih tidur. Siapa tahu tidur. Iya benar Bu, kalau nggak tidur nggak bisa dikerjain. Terus juga waktu di klinik tuh kan Bu, 2 minggu nih Bu di klinik. 2 minggu di klinik kan harus ada askep juga Bu. Benar, yang kita kerjain. Askep tuh nggak cuma satu, setiap asuhan kita harus buat askep. Buat askep itu juga datanya nggak bisa goib ya kan Bu. Benar dong, harus yang real dong. Iya. Jadi Bu, saya cari data itu, saya belum ngerjain itu, mana tugas kuliah belum siap, mana mau ujian. Jadi otak saya ini Bu berbagi-bagi, udah otak cuma 2 giga gitu ya kan Bu, dibagi lagi buat berapa jenis. Saya pening tuh Bu, tapi akhirnya ya siap Bu, bisa. Alhamdulillah ya kan. Iya bisa. Gedebuk apapun keluhannya bisa kok selesai. Bu, apalagi ketika saya ingat wajah orang tua saya capek lelah gitu ya Bu. Terus saya tinggal kuliah loh nih, udah nggak nyari uangnya, masa iya sih tinggal gitu aja nggak bisa, lemah nih gitu. Terus saya dari situ termotivasi Bu, gitu kan. Apalagi kalau saya curhat dengan wali tingkat saya Bu, itu pasti jawabannya iya Bu, langsung terdengar gitu, iya Bu, langsung terdengar Bu. Sabar nak, iya Bu. Oke, kalau dari Kak Nadia nih, gimana tantangan terbesar menjadi mahasiswa kebidanan? Tantangannya terbesarnya itu lebih basicnya ya, sama ya kayak membagi waktu ya Bu. Kadang kita nggak bisa lagi membilangnya mana jadwal untuk istirahat, mana jadwal untuk bersantai, mana untuk jadwal untuk mengerjakan. Apalagi udah
langsung main di teori sama praktik nih. Apalagi kita ini kan banyak mahasiswa kebidana itu jadwalnya dari jam 7 sampai ke jam 5 sore. Terus beda lagi nanti apalagi di asrama nih ya. Beda lagi ibaratnya ada entah permasalahan dari pribadi, entah permasalahan dari kuliahan ini ya, atau permasalahan dari kita nih ya, apalagi di asrama ada ini sistem kayak kakak kamar gitu, apalagi permasalahan yang di luar ekspektasi kita itu kita gak bisa membedakan mana untuk membalancekannya ini semua. Jadi kuncinya ini sebenarnya tantangannya ini bisa dibilang diatasi apabila kita itu sendiri tuh mampu menghadapinya. Terus lagi harus kuat-kuat mental. Terus lagi ibaratnya ketika kita mengalami tantangan tersebut, kita cukup lihat pribadi kita ini apa alasan kita masuk ke sini juga, apa yang menjadi target kita ke depannya. Ibaratnya itu tantangan itu bakalan teratasi apabila kita itu memiliki tujuan utama nih ketika kita masuk di dunia kebidanan ini. Oke. Itu kira-kira tantangan-tantangan kakak-kakak selama menjalani program sarjana ya kakak ya, sambil kuliah, sambil praktek. Nah gitu. Kalau dari Bu Wilfa nih, Bu Wilfa kemarin gimana? Kalau kampus sebelumnya memang dia full teori gitu ya Bu ya? Prakteknya? Ya, kami biasanya untuk praktek itu di semester genap, ya kan. Nah, itu kan ada targetnya ya. Ada ke klinik harus berapa kali, terus ke puskesmas juga, nah ke rumah sakit juga. Nah kalau ke puskesmas kita sendiri yang harus mencari jalan, ada yang sampai ke tengah kota, ada yang pokoknya jauh-jauh lah, nggak ada yang dekat gitulah. Itulah tantangannya kan, kita harus cepat bangun pagi karena harus ke puskesmasnya masing-masing, itulah kan. Belum lagi kalau ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini itu juga lah sama kita kan sama semua. Kalau di rumah sakit ini kan ada waktu-waktunya, ada shift pagi, ada shift sore, ada shift malam. Jadi kita harus menyesuaikan antara manajemen waktu kita dengan tugas kita. Jadi sebenarnya sama aja ya kakak-kakak ya, ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya sama aja mau dimanapun sebenarnya kuliahnya ya. Tapi sebenarnya kalau yang dibilang dari Bu Yulfa karena mungkin tidak punya rumah sakit pribadi ya Bu ya. Jadi ada waktu lagi nih untuk harus ke tempat prakteknya seperti itu. Sedangkan kalau memang di Deli Husada kan paling hanya bukan paling sih, tapi mungkin berat juga ya membagi waktu ya. Iya Bu. Iya. Kalau ibu kemarin memang ibu sendiri memang dia full teori ya selama 4 tahun, setahunnya itu profesi. Di situ aja ibu merasakan yang profesi aja nih, profesi doang. Tiap selesai pulang dinas, makan, istirahat, malamnya ngerjain askep. Besoknya dinas lagi tuh rasanya capek banget sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah terbalas sama yang sudah ditakdirkan ya Ibu ya. Sudah menjadi seperti ini kami ya. Nanti mungkin kakak-kakaknya juga seperti itu ya. Sekarang mungkin gedebak-gedebuk tuh. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin Kak Mei buka praktek sendiri karena dia mungkin jadi kembali ke yang tentang polisi kesehatan itu bisa jadi ya kan, kita nggak pernah tahu gitu. Oke, baik, banyak ya yang kita sudah bahas ya tentang tantangan, realita, ekspektasi. Nah terakhir nih untuk kakak-kakak, mungkin ada nggak pesan untuk adik-adik yang masih tingkat 2, tingkat 1, bahkan yang mau masuk jurusan kebidanan di sini? Kira-kira apa nih mungkin dari Kak Mei dulu? Baik Ibu, mungkin pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik saya, terutama yang sudah masuk kuliah di semester, sekarang ini semester genap ya Bu, berarti semester 2, semester 4. Kakak cuma mau bilang semangat terus kuliahnya, jangan pernah patah semangat. Jika kamu kepikiran untuk mundur dari apa yang udah kamu lakuin sekarang, kamu ingat lagi apa tujuanmu untuk masuk ke sini, terus kamu ingat lagi apa yang udah kamu mulai harus kamu akhiri. Jangan pernah di tengah-tengah jalan kamu putus. Seberat apapun tantangan, semua ada jalan keluarnya, semua ada solusinya. Selalu ingat Tuhan, selalu berbakti kepada orang tua, jangan pernah kecewain orang tua. Dan untuk adik-adik yang belum kuliah ataupun sekarang masih duduk di bangku SMA kelas 12, kakak punya saran, bagus-bagus sekolahnya. Kalau bisa masuk ke SNBT, kamu perjuangin SNBT kamu. Kalau nggak bisa, masuk aja di Deli Husada, udah top banget, udah unggul. Oke, dari Kak Nadia mungkin pesan-kesan untuk adik-adiknya. Pesan dan pesan untuk adik yang masih lanjut nih ya di jurusan kebidanan, apalagi masih
tingkat 1. Masih panjang nih perjalanan kita untuk menuju ke Roma. Ibaratnya gini, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ibaratnya itu tujuan itu emang satu, tapi untuk mencapai tujuan tersebut banyak jalan yang harus kita hadapin ini. Nah, dari masalah yang kita hadapi ini, otomatis kita tuh harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi setiap tantangan permasalahan yang akan kita hadapi. Tapi dengan kata kunci, ingat akan yang Tuhan yang kita yang Maha Esa, terus pun lagi apa tujuan kita yang dari awal, terus ingat juga perjuangan apa yang udah kita laluin ini. Singkat padatnya, tetap semangat. Terus dalam meraih mimpi, terus jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan. Untuk apalagi nih adik-adik yang semalam ya pengumuman Ya, benar. Ujian itu ya, SBA itu ya Bu. Kalau misalnya udah linglung untuk mencoba yang lainnya, silakan join nih guys ke Institut Kesehatan Delik Husada Delik Tua. Iya benar. Oke. Ada satu lagi Bu, kata-kata dari saya Apa untuk itu? Silakan. semuanya mungkin ya Bu yang merasa putus asa, untuk mendapatkan hasil 10 nggak harus 1 tambah 9, masih ada bisa 1 tambah 5 tambah 7, Benar. tambah 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu rasa kamu udah ngestak hidup kamu sampai di situ, nggak cuman itu sayang, jalan masih banyak. Jadi so be people yang smart gitu. Oke, mantap. Oke, yang terakhir dari Bu Wilfa nih, pesan dan kesan untuk mahasiswa yang mungkin banyak keluhannya nih. Bu, capek Bu, Ina itu Ina, yang kira-kira apa nih yang bisa menguatkan mereka biar bisa pakai topi toga sih. Silakan. Untuk adik-adik mahasiswa kebidanan yang tersayang, tetaplah semangat. Jalan kita masih panjang. Ingatlah, jangan pernah sia-siakan apa yang udah diperjuangkan orang tua. Kita hanya tinggal belajar, terus luruskan niatnya, jangan tengok kanan kiri, lurus saja pasti akan sampai di tujuannya, mendapatkan gelar sarjana yang diimpikan. Amin. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri, sedikit saya simpulkan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ekspektasi dan realita di kebidanan tuh memang lumayan jauh kalau kita punya pikiran masing-masing. Tapi percayalah, jurusan kebidanan tidak istilahnya ya. Iya, tidak semenakutkan itu gitu loh. Jadi kalau kamu pikir mungkin kayak kakak Mei tadi hanya bisa gendong-gendong, tapi saya percaya kalau kakak Mei ini dan kakak Nadia pasti punya banyak pengalaman yang berharga selama menjadi mahasiswa kebidanan. Benar ya kakak ya? Iya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast Fakultas Kebidanan pada siang hari ini. Semoga terus bisa bergabung bersama kami, dan kami tunggu juga adik-adik bagi yang mau join ke Deli Husada bisa langsung daftar ke Deli Husada. Oke, sampai di sini terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak, Terima kasih, ibu. Bu. Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.